Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia, jumpa lagi dalam sebuah channel yang mengangkat kisah-kisah misteri yang terjadi di masyarakat kita. Untuk episode kali ini, kami akan melanjutkan kisah mengenai lukisan penari bagian yang kedua. Pada episode kedua ini, kami akan mengangkat kisah selanjutnya setelah si pemilik lukisan tersebut meninggal dunia. Dan malapetaka apa yang menimpa orang yang memiliki lukisan penari selanjutnya. Namun sebelum kita mendengarkan kisah selengkapnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Terima kasih. Pada episode yang sebelumnya, dikisahkan bahwa Erwan dan Panji terkejut saat ingin mengembalikan lukisan keramat tersebut karena sang pemiliknya telah meninggal dunia. Erwan dan Panji baru mengetahui nama lengkap si bapak itu ternyata bernama Cokro Hadipuro. Nama itu terlihat pada papan nisannya. Cokro Hadipuro adalah seorang bangsawan Jawa yang tinggal di tanah Garut sejak 40 tahun yang lalu. Tidak banyak tetangga yang tahu kalau Pak Cokro adalah orang Jawa yang memiliki garis keturunan Keraton Yogyakarta. Selama ini para tetangga hanya mengenal Pak Cokro dengan nama panggilan Pak Haji Pengusaha Dodol. Di akhir hayatnya, Pak Cokro hidup sendirian karena istri dan anaknya sudah lama meninggalkannya setelah usaha dodolnya bangkrut. 3 hari setelah kematiannya, di rumah Pak Cokro terlihat ada beberapa orang yang datang. Di antara yang datang tersebut terlihat seorang perempuan tua yang ditemani 2 orang laki-laki. Ternyata tamu tersebut adalah istri dan anak-anak Pak Cokro. Mereka baru mendapat kabar kalau Pak Cokro sudah meninggal dunia. Mereka yang datang ditemani Pak RT meminta diantarkan ke makam tempat Pak Cokro disemayamkan. Saat berada di makam, istri Pak Cokro dan anaknya menangis meratapi kepergian ayahnya. Terlihat rasa penyesalan yang mendalam di wajah istri dan anak Pak Cokro. Dengan berurai air mata, istri Pak Cokro mengajak anak-anaknya untuk kembali ke rumah. Ditemani oleh Pak RT dan seorang tetangga yang diamanati Pak RT untuk memegang kunci rumah almarhum Pak Cokro. Dengan langkah pelan, mereka masuk ke dalam rumah. Pak RT pun menemani sambil menceritakan kondisi terakhir Pak Cokro sebelum ia meninggal. Setelah berbincang-bincang, Pak RT dan tetangganya pergi meninggalkan mereka. Istri dan anak-anaknya terlihat membereskan rumah, yang mana rumah tersebut adalah tempat tinggal mereka juga dahulunya. Setelah lelah melakukan bersih-bersih, sore itu mereka memutuskan untuk segera pulang. Saat hendak menuju ke mobil, salah satu anaknya membawa sebuah benda yang terbungkus kain hitam. Istri Pak Cokro bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu bawa apa itu?" Tanyanya. "Ini lukisan penari yang ada di ruang tengah tadi, Bu," jawab anaknya. Lalu mereka masuk ke mobil dan pulang. Istri Pak Cokro dan anak-anaknya ternyata tinggal di Bandung dan memiliki usaha di sana. Entah apa yang menyebabkan istri dan anak-anak Pak Cokro pergi meninggalkannya seorang diri. Tidak ada yang tahu pasti apa yang jadi penyebabnya. Sampai di rumahnya,
Henry, anak Pak Cokro yang membawa lukisan penari tersebut, buru-buru membuka kain penutup lukisan tersebut dan menempelkannya di dinding kamar tidurnya. Dengan perasaan sedih, ia memandangi lukisan tersebut. Kenangan masa kecil bersama ayahnya tiba-tiba melintas dalam benaknya. Selain indah, lukisan penari ini mengingatkannya pada masa kecil, masa di mana orang tua mereka masih bersatu. Hari-hari penuh canda dan tawa. Akhirnya, Henry menghentikan pandangannya pada lukisan itu. Ia tak kuat menahan sedih kala memandang lukisan tersebut. Sore hari selepas maghrib, terlihat orang-orang berdatangan ke rumah mereka. Istri Pak Cokro ingin mengadakan pengajian untuk mendoakan arwah Pak Cokro bersama para tetangga dan jemaah masjid di dekat rumah mereka. Acara tahlilan tersebut dipimpin oleh seorang kiai sepuh, Abah Cecep namanya, yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan istri Pak Cokro. Setelah pengajian selesai, di rumah itu masih banyak orang-orang berkumpul. Mereka adalah saudara dan kerabat dekat istri Pak Cokro. Saat semua tamu sudah pulang, tinggallah mereka bertiga. Istri Pak Cokro dan dua anak laki-lakinya di rumah tersebut. Adik Henry lebih memilih untuk tidur bersama ibunya, menemani dan menghiburnya. Sedangkan Henry tidur di kamarnya sendiri. Saat tengah malam, Henry terbangun dan ia langsung ke kamar ibunya untuk menengok keadaannya. Henry melihat ibu dan adiknya sedang terlelap tidur. Lalu Henry kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Saat hendak merebahkan tubuhnya di atas kasur, Henry memandang sebentar lukisan milik ayahnya tersebut. Ia kaget dan seperti tidak percaya ketika melihat lukisan penari tersebut kosong. Gambar sang penari dalam lukisan itu tidak ada. Dalam keremangan cahaya lampu tidur, Henry segera bangkit untuk menyalakan lampu utama kamarnya, dan ia menegaskan lagi pandangannya ke lukisan penari itu. Namun kali ini si penari ada lagi dalam lukisan tersebut. Sambil menggosok-gosokkan matanya, Henry mendekati lukisan itu dan memperhatikannya dengan seksama. Tidak ada yang berubah. Apakah ini hanya sebuah ilusi semata? Pikirnya. Kemudian ia melanjutkan tidurnya dengan kondisi lampu yang menyala. Sampai akhirnya Henry merasa ada yang menggoyang-goyangkan kakinya. Ia kaget dan langsung terbangun dari tidurnya. Ternyata adiknya yang menggoyang-goyangkan kakinya untuk mengajaknya sarapan bersama ibunya. Ternyata saat itu hari sudah pagi. Selesai sarapan, Henry dan adiknya tidak berangkat ke tempat usahanya karena masih dalam suasana berkabung. Pagi itu, ibu mereka banyak menceritakan tentang kenangan masa kecil Henry dan adiknya bersama sang ayah. Sesekali mereka bertiga tertawa mengenang masa kecil Henry dan adiknya. Sampai pada satu titik di mana sang ibu menceritakan mengapa sampai tega meninggalkan ayah mereka. Dalam cerita tersebut, akhirnya terungkap bahwa kepergian ibu yang membawa Henry dan adiknya tersebut karena pada suatu hari sang ibu memergoki sang ayah bersama perempuan lain sedang tidur di kamar mereka. Melihat kejadian tersebut, sang ibu dengan hati yang sangat sakit akhirnya pergi bersama Henry dan adiknya meninggalkan sang ayah. Beberapa kali sang ayah menjemput dan minta maaf, namun sang ibu tetap tidak bisa menerima kenyataan ini. Akhirnya sang ayah tidak lagi mendatangi ibu
Mungkin karena malu atau kecewa karena ibu tidak mau memaafkannya. Lama tidak terdengar kabar tentang ayah, sampai pada suatu ketika ada teman sekolah ibu yang mengatakan kalau sang ayah sudah menikah lagi dengan perempuan yang pernah dipergoki sang ibu waktu itu. Menurut cerita sang ibu, saat ia pergi meninggalkan ayahnya, kondisi perusahaan dodol yang mereka miliki sedang maju-majunya. Hanya berselang beberapa tahun, tiba-tiba sang ibu mendengar kalau usaha dodol milik mereka sudah tidak beroperasi lagi alias bangkrut akibat ulah istri muda sang ayah yang kerjanya hanya berfoya-foya menghamburkan uang Pak Cokro. Begitulah kisah yang dituturkan ibu mereka yang bercerita sambil berlinang air mata. Henry dan adiknya berusaha menenangkan ibunya yang terlihat sangat emosional mengenang kejadian itu. Kemudian Henry menanyakan tentang lukisan yang ia bawa dari rumah ayahnya kemarin. Sang ibu tidak mengetahui tentang sejarah lukisan itu. Entah dari mana ayah mendapatkan lukisan itu, Jawab sang ibu. yang jelas lukisan penari itu sudah ada sebelum ibu menikah dengan ayah. Lanjut jawaban sang ibu. Henry yang juga tidak mengerti tentang seni lukisan tersebut akhirnya tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya berniat merawat lukisan itu karena lukisan ini adalah peninggalan ayahnya yang penuh sejarah. Malam harinya menjelang tidur, Henry kembali memandangi lukisan penari tersebut. Kali ini ia tidak ingin mengenang masa lalunya saat memandangi lukisan itu. Ia coba memahami sebuah karya yang menurutnya biasa saja. Namun entah mengapa tiba-tiba ia ingin melihat lukisan ini dari sudut pandang si pelukisnya. Siapa sebenarnya penari ini? Kenapa si pelukisnya memilihnya sebagai objek lukisannya? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang ada di kepala Henry mengenai lukisan ini. Ternyata asik juga ya menikmati sebuah lukisan, apalagi lukisan yang sampai masuk tempat pelelangan bergengsi dan memiliki nilai fantastik. Henry mulai dapat merasakan nilai seni dari sebuah karya. Karena keterbatasan pengetahuan tentang seni, akhirnya Henry tertidur. Dalam tidurnya, Henry bermimpi berjumpa dengan seorang penari yang mirip seperti penari yang ada di dalam lukisan ini. Mimpi itu seperti nyata, bahwa ia sedang duduk ngobrol bersama sang penari tersebut di suatu tempat. Henry yang sedang bermimpi tersebut tiba-tiba terbangun karena mendengar suara klotak-klotek di kamarnya. Ia mencari sumber suara tersebut dan ternyata suara itu berasal dari lukisan penari yang tergantung di dinding kamarnya. Lukisan itu bergoyang sendiri. Henry merasakan bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Suasana kamar berubah menjadi dingin. Henry yang lupa menyalakan lampu kamar tidak berani menyalakannya. Dalam kondisi ketakutan dan keremangan lampu kamar, Henry menyaksikan lukisan itu bergoyang-goyang sendiri. Henry yang ketakutan berusaha menutupi wajahnya dengan selimut. Tak lama kemudian, suara kerotakan dari bingkai lukisan yang beradu dengan dinding tersebut berhenti. Suasana kembali tenang dan sepi. Henry menurunkan selimut yang menutupi wajahnya secara perlahan untuk melihat kondisi sekitar. Tiba-tiba, saat matanya terbuka, tepat di hadapannya berdiri seorang perempuan dengan mata melotot.
dan rambut acak-acakan sedang menggoyang-goyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Tanpa sadar, Henry berteriak dan langsung kabur ke kamar ibunya. Ibu dan adiknya yang sedang tertidur lelap itu kaget bukan main mendengar suara Henry yang berteriak memanggil ibunya sambil menggedor-gedor pintu kamar. Adiknya segera bangkit dan membuka pintu. Henry yang sangat ketakutan tersebut langsung mendorong pintu dan masuk ke kamar ibunya sambil menceritakan apa yang ia lihat di kamarnya. Ibunya coba menenangkan Henry dengan memeluk dan mengusap-usap punggungnya. Sudah. Kamu tidur di kamar ibu malam ini ya, ucap ibunya. Sang ibu seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian ibunya ke kamar mandi pribadinya untuk berwudu. Setelah sholat, ibunya langsung mengaji. Henry coba memejamkan matanya. Namun wajah wanita yang ada di kamarnya tadi membuatnya tak dapat memejamkan mata. Sayup-sayup terdengar suara orang mengaji dari toa masjid, menandakan hari sudah menjelang subuh. Saat azan subuh berkumandang, ibu menyuruh Henry dan adiknya untuk sholat subuh. Pagi itu, saat anak-anaknya tertidur, sang ibu memberanikan diri masuk ke kamar Henry. Dengan berani, sang ibu menurunkan lukisan penari tersebut dan langsung membungkusnya dengan kain yang masih tergeletak di bawah lukisan itu. Kemudian ia membawanya ke halaman depan rumah. Istri Pak Cokro sangat gemas sekali melihat lukisan yang telah mengganggu ketentraman rumahnya. Kemudian tanpa pikir panjang langsung membakarnya. Asap hitam mengepul memenuhi halaman dan teras rumah. Dari balik jendela rumahnya terlihat seorang perempuan berdiri menyaksikan istri Pak Cokro yang sedang sibuk membolak-balik lukisan tersebut agar terbakar sempurna. Saat sang ibu berjalan menuju rumahnya, wanita yang mengintip dari balik jendela tersebut perlahan menghilang. Sang ibu tidak mengetahui kalau ada orang yang memperhatikannya sejak tadi. Sepertinya setan perempuan yang ada dalam lukisan itu tidak terima kalau tempat tinggalnya musnah dibakar istri Pak Cokro. Henry yang baru terbangun segera mencari ibunya. Ternyata ibunya sedang berada di kamar Henry yang sedang bersih-bersih kamar dan membuka seluruh jendela lebar-lebar. Henry mencari lukisan penari yang tadinya tergantung di dinding kamarnya. Lukisannya kemana, Bu? Tanya Henry. Sudah ibu bakar di pekarangan depan, jelas ibunya. Henry lalu pergi ke halaman rumah untuk melihat sisa pembakaran lukisan itu. Dari balik tirai jendela, Henry melihat sesosok perempuan sedang berdiri menunduk memandangi abu sisa pembakaran lukisan tersebut. Lalu Henry menghentikan langkahnya. Ia terpaku melihat wanita yang berdiri membelakangi dirinya. Rambutnya terurai panjang menggunakan kebaya merah yang sangat lusuh. Henry memalingkan pandangan sejenak karena ia mendengar suara percakapan ibu dan adiknya. Dan saat kembali menatap ke arah jendela tadi,
perempuan berambut panjang itu sudah menghilang dari pandangannya. Henry melanjutkan langkahnya menuju halaman depan untuk melihat sisa pembakaran lukisan penari tersebut. Saat tiba di halaman, ia memperhatikan lingkungan sekitar, dan ia tidak menemukan perempuan berkebaya lusuh yang ia lihat tadi. Kemudian, Henry mengorek-ngorek abu sisa pembakaran itu. Saat sedang mengorek-ngorek itu, tiba-tiba ada sebuah benda mirip lempengan besi tipis yang berukuran kira-kira 5 x 5 cm. Henry mengambil lempengan besi tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Benda tersebut ternyata lempengan timah yang di atasnya terdapat rajahan huruf Arab gundul dan simbol-simbol yang tidak dimengerti Henry. Kemudian ia melipat-lipat lempengan timah tersebut dan melemparkannya begitu saja di halaman rumah yang banyak ditumbuhi rumput. Kejadian mengerikan terjadi pada malam harinya. Selepas maghrib, seisi rumah tercium bau bangkai yang sangat menyengat hidung. Henry bersama ibu dan adiknya memeriksa setiap sudut rumah, mencari sumber bau busuk yang memenuhi rumah mereka. Sambil membuka pintu dan jendela, mereka bertiga berharap bau busuk tersebut tersapu angin. Namun, bau menyengat itu tak kunjung reda juga. Dengan menggunakan tangga, Henry memeriksa plafon rumah. Mungkin ada bangkai binatang di atas sana. Dengan senter, Henry memeriksa dengan teliti tiap sudut ruangan di atas rumahnya. Ibunya yang berada di bawah memegangi tangga menyuruh Henry segera turun karena ia tidak menemukan apa yang mereka cari. Henry tidak menjawab seruan ibunya. Ia hanya diam saja di atas tangga. Setengah badannya masih berada di atas plafon. Tak lama kemudian, Henry turun perlahan tanpa berkata sepatah kata pun. Ibunya yang masih memegangi tangga kaget melihat Henry yang terlihat seperti orang syok. Setelah berada di bawah, Henry menatap ibunya dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat, seperti tak ada darahnya. Ibunya lalu memegang bahunya sambil menggoyang-goyangnya agar Henry tersadar. Henry tetap diam dan terus menatap ibunya dengan tatapan kosong. Melihat gelagat yang tak biasa, ibu segera berteriak memanggil anak bungsunya yang berada di depan rumah. Saat ibunya memalingkan wajahnya ke arah si bungsu, tiba-tiba Henry mencekik ibunya dengan sangat keras. Ibunya kaget dan berusaha melepas cekikan itu. Ia coba berteriak minta tolong, namun ia tidak dapat berteriak karena cekikan itu menekan pita suaranya. Untunglah adik Henry segera tiba dan dengan spontan melepaskan cekikan itu. Namun cekikan itu sangat kuat melekat di leher ibunya. Sambil berteriak-teriak, sang adik terus berusaha melepaskan cekikan tersebut. Muka ibunya terlihat membiru, tubuhnya lemas karena kekurangan oksigen. Bola matanya putih semua, menandakan ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba dari arah depan datanglah beberapa orang bapak-bapak yang masuk dengan tergopoh-gopoh. Karena mendengar suara teriakan dan kegaduhan dari rumah mereka. Bapak-bapak yang baru pulang sholat isya di masjid tersebut langsung membantu melepaskan cekikan Henry kepada ibunya. Akhirnya, dengan bantuan bapak-bapak itu, sang ibu berhasil terlepas dari cekikan Henry yang hampir merenggut nyawa ibunya. Setelah cekikan itu terlepas, Henry yang sedang kerasukan tersebut terus berusaha mengejar ibunya.
Akhirnya Henry berhasil diamankan oleh 4 orang bapak-bapak yang memeganginya sekuat tenaga. Namun Henry masih terus berontak, hendak melepaskan diri untuk mengejar ibunya yang terbaring lemas di lantai. Tak lama kemudian datanglah Abah Cecep. Ia menyuruh orang-orang membawa istri Pak Cokro tersebut ke rumah salah satu rumah tetangga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Abah Cecep mendatangi Henry yang masih ingin berontak. Lalu Abah Cecep memegang dahi Henry sambil bertanya, "Kamu siapa? Hah?" tanya Abah geram. Suara Henry yang mendadak berubah jadi suara perempuan yang sangat parau menjawab, "Aku Warsi." Jawab Henry dengan mata menantang Abah Cecep. "Kamu kenapa berada di sini? Dan kamu mau apa?" Tanya Abah Cecep lagi. "Aku dibawa Henry ke sini. Aku mau membalas orang yang sudah membakar rumahku." Jawab setan perempuan itu. "Rumahmu yang mana yang dibakar?" "Lukisan." Jawab setan itu kesal. Abah Cecep tidak mengerti apa yang dimaksud setan perempuan ini. Abah Cecep memanggil adik Henry dan menanyakan apa yang dimaksud setan perempuan ini. Abah Cecep baru mengerti setelah adik Henry menjelaskan semuanya. Kemudian Abah Cecep duduk bersila di hadapan Henry sambil memejamkan matanya. Henry terlihat mulai agak tenang, tidak beringas seperti saat sebelumnya. Lalu Abah Cecep memanggil salah seorang bapak yang hadir di situ dan membisikkan sesuatu di telinga si bapak. Tak lama kemudian, bapak tadi datang dengan membawa sebuah kendi kecil yang terbuat dari tembikar dan sebuah cincin batu akik berwarna hitam. Kemudian, Abah Cecep melanjutkan dialog batinnya dengan setan perempuan itu. Kendi dan cincin batu akik tersebut ia letakkan di hadapannya dan Henry. Beberapa saat kemudian, cincin batu akik tersebut bergerak-gerak, lalu berputar pelan dan akhirnya berhenti. Di saat yang bersamaan, tubuh Henry lemas terkulai di pangkuan seorang bapak yang dari tadi memeganginya. Abah Cecep segera memberikan air minum kepadanya. Henry yang baru sadar tersebut kaget melihat banyak orang di rumahnya. Ia bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Lalu Abah Cecep menjelaskan peristiwa yang terjadi. Henry langsung bangkit menemui ibunya yang sedang berada di rumah tetangganya. Setelah Henry pergi, Abah Cecep melanjutkan ritualnya. Cincin batu akik yang tadi sempat berputar-putar, ia masukkan ke dalam kendi, lalu membungkusnya dengan kain hitam. Melihat suasana sudah kondusif, Abah Cecep bergegas pulang sambil membawa benda yang terbungkus kain tersebut. Entah apa selanjutnya yang Abah Cecep lakukan terhadap benda tersebut. Henry dan ibu serta adiknya kembali lagi ke rumah, walaupun masih ada rasa takut. Namun suasana rumah mereka sudah kembali seperti semula. Mereka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Nah, pemirsa setia, demikianlah kisah mengenai sebuah lukisan penari yang menjadi rumah setan perempuan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih bagi pemirsa yang sudah mendengarkan kisah aksi, dan bagi pemirsa yang ingin berbagi kisah misteri yang orisinil dapat mengirimkannya melalui email kami. Dan ikuti terus channel ini, jangan sampai Anda ketinggalan. Sampai ketemu di episode berikutnya yang tidak kalah seru dan lebih menyeramkan tentunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.